terbalik. Nah, di antaranya Allah sebutkan dalam surah An-Najm, ya, wal mu'tafikata ahwa, dan perhara-perhara yang terjadi di negeri yang Allah Ta'ala jungkir balikan. Kemudian dalam surah Al-Haqqah Allah firman, wa ja'a fir'aun wa man qablahum wal mu'tafikatu bil khati'ah, dan telah datang Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, dan juga negeri al-mu'tafikat dalam sigoh jamak, ya, karena negeri-negeri yang Allah Ta'ala jungkir balikkan tidak hanya kota Sadum, ya, kebetulan kota Sadum ini adalah kota di mana Nabi Lut alaihissalam bertempat tinggal, dan juga ada kota-kota sekelilingnya. Disebutkan ada 4 ataupun 5 kota yang lainnya, maka disebut dalam sigoh jamak wal mu'tafikat, yakni negeri-negeri yang Allah Ta'ala jungkir balikkan. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabiullah Lut alaihissalam diutus kepada kaum yang mereka memiliki penyimpangan yang luar biasa, sampai-sampai Allah Ta'ala sebut kaum Sadum ini, ya, dengan 7 sebutan yang buruk dalam Quran. Di antaranya ini Allah Ta'ala sebut mereka ini adalah kaum mufsidun, kaum yang mereka berbuat kerusakan, dan kerusakan mereka sangatlah banyak. Yang pertama kesyirikan, yang kedua sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran, atatuna innakum latatuna rijal, mereka mendatangi laki-laki, ya, mereka mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat mereka, yakni mereka melakukan praktik homoseksual. Subhanallah, suatu kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Kemudian yang kedua, wataqta'una sabila, ya, kegemaran mereka selain mereka melampiaskan syahwat kepada sesama mereka homoseksual, mereka ini merampok. Wataqta'una sabil, mereka merampok. Subhanallah, bayangkan ada orang yang suka dengan laki-laki tapi dia kerjanya merampok, ya. Dan juga taqta'una sabil ini diartikan sebagian para ahli tafsir, yakni memutus jalan, yakni mereka memotong keturunan. Ketika mereka suka dengan sesama jenis tentunya tidak ada keturunan. Subhanallah, ini salah satu kekejian mereka. Kemudian yang ketiga, wa ta'tuna fi nadikumul munkara, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan mungkar di tempat-tempat nongkrong mereka, pertemuan-pertemuan mereka. Disebutkan para ahli tafsir, ya, di antara perbuatan mungkar mereka yang mereka lakukan, yang pertama yakni, ya, di tempat-tempat pertemuan mereka, di tempat mereka berkumpul-kumpul, ketika ada orang laki-laki yang lewat, mereka lempar dengan batu, ya. Batu siapa yang mengenai laki-laki tersebut, maka dia yang akan menggauli laki-laki itu. Subhanallah. Dan itu terang-terangan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh ahli tafsir kebiasaan mereka yang buruk, semoga kita tidak meniru mereka, yaitu mereka saling adu buang angin, saling adu kentut, ya, yang satu kentut, satu balas lagi kentut lagi di tempat-tempat pertemuan mereka. Subhanallah, ya, ini Allah Ta'ala sebutkan, ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Nah, jadi Allah Ta'ala sebut mereka sebagai kaumul mufsidun, mereka berbuat kerusakan, ya. Dan juga Allah Ta'ala sebut mereka qaumun tajhalun, mereka orang-orang yang jahil. Ainakum latatuna rijala, ya, kenapa kalian mendatangi laki-laki, ya, atatuna rijala, ainakum latatuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkara, kenapa kalian mendatangi laki-laki dan kalian merampok serta kalian berbuat mungkar di tempat pertemuan-temuan kalian, ya. Subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan mereka adalah kaum yang menentang, qaumun adun, ya, bal antum qaumun adun, akan tapi kalian ini adalah kaum yang menentang. Subhanallah. Jadi kaum mufsidun, tajahalun, adun, kemudian qaumun mujrimun, kaum yang mereka berdosa, ya, melakukan banyak dosa, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Az-Zariyat, ya, ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan malaikat-malaikat, ya, setelah para malaikat ini mengkhabarkan tentang kelahiran Ishak, ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, apa urusan kalian wahai malaikat-malaikat yang diutus?
Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka mengatakan sungguh kami ini diutus kepada kaum yang mujrim, kaum yang mereka ya berdosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, untuk menimpahkan kepada mereka hijarah, yakni batu-batu. Subhanallah. Nah, kemudian kelima, sebutan untuk kaum Sadum, atau kaum yang mereka melakukan perbuatan keji, praktik homoseksual. Qaum masuin, ya, mereka adalah kaum yang buruk. Subhanallah. Dan juga Allah sebut kaum fasikun, mereka adalah kaum yang fasik. Dan kaum musrifin, mereka adalah kaum yang melampaui batas. Subhanallah. Ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan, ya. Allah Ta'ala sebutkan bagaimana nanti dalam Quran di beberapa surat tentang kisah ya Nabi Lut alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, ya, yang mereka mempraktikkan yakni kekejian homoseksual yang sekarang sudah mulai dilegal-legalkan di barat sana, dan juga di Holland, di Belanda, ya, diperingati hari gay, ya. Subhanallah, mereka melakukan parade, ya, yang mendatangkan wisatawan. Subhanallah, fala haula wala quwata illa billah. Dan disebutkan jumlah, ya, komunitas daripada gay ini berdasarkan yang ada di internet itu sekitar 100 juta di dunia. 100 juta, subhanallah. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Allah Ta'ala sebutkan kisah tentang Nabi Lut alaihissalam dan kisah dakwah beliau dan tantangan-tantangan dakwah beliau, serta ya mad'u kaum yang beliau dakwai di beberapa tempat dalam Al-Quran, di antara dalam surat Hud, surat Syu'ara, surat Al-Hijr, dan surat-surat yang lainnya. Banyak sekali. Subhanallah, baik yang dalam bentuk secara berpisah ataupun secara runut, ya. Di antara Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, mulai dari ayat ke-80. Allah Ta'ala berfirman, waluton id qala liqaumihi atatuna al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Berkata Lut kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kaum-kaum sebelum kalian? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat kalian, bukan kepada wanita. Bal antum qaumun musrifun. Ya, sungguh kalian ini termasuk kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi, dan apa jawaban kaumnya ketika Nabiullah Lut, ya, menasihati mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji ini. Wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Tidaklah jawaban mereka kecuali mereka mengatakan usir dia Lut, ya, dan juga orang-orang yang mengikutinya, ya, dari kota ini, dari kota kalian. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya, ya, mereka itu Lut dan juga pengikutnya adalah termasuk orang-orang yang sok suci. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu perbuatan mereka itu perbuatan yang keji. Akan tapi, ya, inilah kerusakan mereka. Mereka tahu, sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi Lut dan juga yang mengikutinya, mereka adalah kaum yang sok suci. Subhanallah. Naam. Fa anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan dia Lut, ya, dan juga kaumnya ataupun keluarganya, kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin, dan istri Lut ini termasuk orang-orang yang diazab nantinya karena dia berkhianat. Subhanallah. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka. Hujan bukan sembarang hujan, hujannya adalah batu, ya. Fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa ini. Subhanallah, inilah dosa, ya, kekejian yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran yang sekarang sudah mulai dimunculkan kembali. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, berkali-kali Nabi Lut alaihissalam, ya, mendakwai mereka, akan tapi mereka tetap tidak berubah, ya. Mereka malah mengancam Nabi Lut untuk mengusirnya. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, ya, Nabi Lut ketika berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada fitrah mereka yang menyimpang. Mereka mengatakan,
ya, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adabillah. Jawaban mereka menantang Nabi Lut, ya, wahai Lut, datangkan adab Allah Ta'ala kepada kami. In kunta minas shadiqin, kalau memang engkau benar utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, ketika mereka sudah mulai menantang, ya, adab Allah Ta'ala, maka Nabi Lut pun berdoa kepada Allah, Rabbin surni ila qaumin mufsidin, Rabbin surni minal qaumil mufsidin. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah aku menghadapi orang-orang yang berbuat kerusakan ini. Subhanallah. Nah, kemudian Allah Ta'ala mulailah turunkan adabnya ketika, ya, penentangan mereka sudah mulai memuncak. Allah Ta'ala utus malaikat, ya, untuk turun ke muka bumi ini dalam bentuk seorang laki-laki yang gagah, yang ganteng. Subhanallah, yang misi mereka adalah untuk, ya, mengadab kaum Nabi Lut alaihissalam, ya, dan juga misi mereka adalah untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, mengkabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim di masa tuanya, ya, 7 tahun setelah kelahiran Ismail, ataupun ada yang mengatakan 8 tahun setelah kelahiran Ismail, ya, maka dia akan memiliki anak jadi Ishak dari istrinya yang pertama ini Sarah. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Hud mulai di ayat 69, ya, ketika Allah Ta'ala utus malaikat-malaikat, ya, yang mana misi mereka adalah untuk mengadab kaum daripada Nabi Lut alaihissalam. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama. Dan ketika rasul-rasul kami, yakni utusan-utusan kami, para malaikat-malaikat, para ahli tafsir mengatakan malaikat yang diutus ini adalah malaikat Jibril, Mikail, ya, dan juga Israfil. Subhanallah, ini malaikat-malaikat penghulunya malaikat, ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan ketika datang rasul-rasul kami kepada Ibrahim bil busra, menghabarkan kepada Ibrahim berita gembira, yakni berita akan kelahiran Ishak, qalu salama, mereka mengatakan salam, yang mengucapkan salam kepada Ibrahim ketika mendatangi rumah daripada Ibrahim. Qala salamun, Nabi Ibrahim pun menjawab salam. Fama labisa an jaa bi ijlin hanidin, tidak menunggu waktu yang lama. Subhanallah, menunjukkan bagaimana rahmanya Nabi Ibrahim, ya. Tamu ini datang, tidak lama Nabi Ibrahim langsung, ya, menyuguhkan hidangan, yakni anak sapi, ijlin. Subhanallah, yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Dan ketika Nabi Ibrahim perhatikan tamu-tamunya ini, ya, ini malaikat yang berwujud manusia, yang gagah, yang ganteng. Subhanallah, ya. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tamunya ini tidak menyantap ataupun tidak mengambil hidangan yang sudah dihidangkan, Ibrahim pun merasa aneh, ya, dan juga merasa takut. Kenapa ini tamu-tamu ini asing, diberikan hidangan enggak dimakan? Subhanallah, karena mereka adalah malaikat, ya. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Mereka pun mengatakan, jangan engkau takut wahai Ibrahim, sungguh kami adalah diutus, yakni utusan Allah Ta'ala kepada kaum Lut, ya. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat, sedangkan istri Ibrahim waktu itu di belakang hijab tersenyum, ya, yakni Sarah. Naam, fabasyarnaha bi Ishaqa, kami pun berikan kabar gembira kepada dia, Sarah, tentang bahwasanya dia akan, tentang lahirnya seorang anak darinya, yakni Ishak. Wa min wara'i Ishak Yakub, dan nanti lahir dari Ishak ini Yakub. Subhanallah. Jadi malaikat ini mengkabarkan kepada Sarah dia akan memiliki anak, yang mana anaknya nanti ada namanya Ishak, yang nanti akan memiliki anak namanya Yakub. Subhanallah. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li syaikha. Maka berkata Sarah, ya, bagaimana mungkin, apakah mungkin aku akan memiliki anak? Wa ana ajuzun, aku adalah seorang yang tua, mandul tua. Subhanallah, ya. Wa hada ba'li syaikha, dan suamiku ini sudah tua juga. Nabi Ibrahim sudah tua sekali waktu itu. Inna hada la syai'un ajib, ini merupakan sesuatu yang ajib, sesuatu yang, ya, ajaib. Qalu atajabina min amrillah, mereka mengatakan, apakah engkau merasa takjub dengan apa-apa yang menjadi keputusan Allah Ta'ala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, sungguh rahmat Allah dan keberkahan Allah kepada kalian wahai ahlul bait.
Ya. Innahu Hamidum Majid. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Hamid, Maha terpuji, dan Majid, Maha mulia. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athul busra yujadiluna fi qaumi Lut. Subhanallah. Ketika Nabi Ibrahim sudah tidak merasa takut lagi dan merasa gembira ketika dikabarkan akan memiliki anak Ishak, ya, dan juga Nabi Ibrahim tahu kedatangan mereka ke dunia, ya, ke bumi ini, utusan Allah Ta'ala untuk mengadab kaum Lut, yang mana Lut ini merupakan keponakan daripada Ibrahim, ya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim berjidal dengan malaikat. Jidalnya adalah agar meminta kepada mereka menangguhkan adab tersebut, ya, supaya agar mereka mau bertobat kembali. Subhanallah. Sayangnya Nabi Ibrahim kepada manusia, ya. Jadi Nabi Ibrahim meminta agar adab tersebut ditangguhkan. Subhanallah, agar mereka bertobat, diberikan kesempatan lagi, ya. Naam. Inna Ibrahim ala halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu orangnya lembut, ya, awwahun, mudah kasihan, munibun, dan mudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya Ibrahim a'rid an hada. Maka malaikat pun mengatakan, ya, sudah Ibrahim, jangan kita berjidal tentang masalah ini, tentang masalah adab kaum Lut. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Karena ini merupakan keputusan Rabbmu, ya. Wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Karena sungguh mereka akan datang kepada mereka kaum Lut adab yang tidak akan tertolak. Subhanallah. Walamma ja'at rusuluna Luton. Ketika para rasul-rasul ini, malaikat-malaikat ini, ya, datang kepada Lut, si abihim wa daqa bihim dar'a. Nabi Lut merasa takut, merasa khawatir, enggak enak. Karena mereka laki-laki yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, sementara kaumnya adalah kaum yang suka kepada laki-laki. Subhanallah. Sementara kalau dibiarkan, tidak diterima tamu-tamu ini, ya, maka kaumnya akan menerimanya. Yang terjadi kejadian yang tidak diinginkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah. Maka Nabi Lut ini merasa, ya, galau, merasa sedih, merasa khawatir, ya, melihat tamu-tamunya ini. Subhanallah. Wa innahum atihim Naam. Walamma ja'at rusuluna Luton si abihim wa daqa bihim dar'a, ya. Wa qala hada yaumun asib. Maka berkata Nabi Lut, ini merupakan hari yang sulit. Hari yang sulit bagi Nabi Lut ketika datang tamu-tamu yang gagah-gagah ini, ya. Kenapa? Karena takut kaumnya akan, ya, berbuat tidak senonoh kepada, ya, tamu-tamunya ini yang gagah-gagah ini, yang mereka adalah malaikat. Subhanallah. Wa ja'ahu qaumuhu, ya, yuhra'una ilaihi. Subhanallah. Dan kaumnya pun ketika mengetahui bahwasannya telah datang tamu-tamu yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng di rumah Lut, ya, dan disebutkan bahwasannya yang menghabarkan adanya tamu ini adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Dia berkhianat kepada suaminya. Subhanallah, ya. Nah, maka kaumnya ini ketika mengetahui bahwasanya ada tamu-tamu yang gagah, yang ganteng, segera mereka asra'ah yuhra'uni, ini segera mereka mendatangi rumah Nabi Lut, ya. Subhanallah. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Yang sebelumnya mereka adalah termasuk orang-orang yang telah berbuat keburukan. Mereka telah berbuat homoseksual, suka sesama jenisnya, ya. Naam. Qala ya qaumi haula'i banati. Dan mereka memaksa untuk masuk. Nabi Lut, ya, berusaha untuk menghalangi mereka, ya, untuk menjaga tamu-tamunya ini. Subhanallah. Dan Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, haula'i banati. Ini adalah anak-anak perempuanku yang lebih suci, ya, nikahilah mereka. Hunna atharu lakum. Mereka itu lebih suci untuk kalian. Subhanallah. Kalimat ini, ikhwah, yang dimulakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala, berselisih para ahli tafsir. Apa maksud perkataan Nabi Lut? Ya, wahai kaumku, ini adalah putri-putriku, ya, yang lebih suci untuk kalian. Pertama ada yang mengatakan itu adalah putri-putri Nabi Lut alaihissalam, ya, putri-putri Nabi Lut yang ditawarkan kepada kaumnya agar dinikahi secara syar'i, ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya seluruh wanita yang ada, karena kedudukan Nabi itu bagikan bapak daripada, ya, wanita yang ada waktu itu. Subhanallah. Nah,
Fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah ganggu tamu-tamuku. Ya. Alaisa minkum rajulun rasyid. Bukankah kalian laki-laki yang cerdas? Ya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika. Subhanallah. Apa jawaban kaum Nabi Lut ketika mereka berupaya masuk ke rumah Nabi Lut, ya, untuk ya menemui tamu-tamu Nabi Lut secara paksa. Subhanallah. Mereka mengatakan ketika Nabi Lut menawarkan putri-putrinya ataupun menawarkan wanita yang lainnya untuk dinikahi, yang lebih suci tentunya, ya, mereka mengatakan, wahai Lut, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Bukankah engkau tahu bahwasanya kami tidak ada hasrat kepada putri-putrimu, kepada wanita? Kamu sudah tahu bahwasanya kami tidak memiliki hasad kepada para wanita. Subhanallah. Wa innaka lana'lamu ma nurid. Dan kamu tahu apa yang kami inginkan. Subhanallah. Ya. Bukankah kamu tahu, wahai Lut, apa yang kami inginkan? Kami ingin tamu-tamumu yang katanya gagah-gagah dan ganteng-ganteng. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Subhanallah. Sembari Nabi Lut, ya, mencegah mereka masuk ke rumah, ya, ataupun masuk mendobrak pintu Nabi Lut, ya, Nabi Lut pun mengatakan, ya, lau anna li bikum quwwah, kalau aku memiliki kekuatan untuk mencegah kalian, au awin ila ruknin syadid, ataupun aku memiliki keluarga yang kuat untuk mencegah kalian. Subhanallah, ya. Maka ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika melihat hal ini, kondisi sudah terdesak, mereka sudah mau hampir masuk, ya, mendobrak daripada rumah Nabi Lut. Qalu, maka tamu-tamu itu berkata, ya Lut, wahai Lut. Tamu-tamu itu pun mengatakan, inna rusulu rabbik, sungguh kami adalah utusan Rabbmu, ya, lan yasilu ilaika, sungguh mereka tidak akan mengganggumu, ya. Fa asri bi ahlika bikit'im minal lail, maka cepat-cepatlah engkau, siapkanlah, ya, di akhir malam ini. Subhanallah. Wala yaltafit minkum ahadun, pergilah kamu meninggalkan, ya, kotamu ini dan jangan menoleh ke belakang, ya, jangan menoleh ke belakang. Siap-siaplah engkau pergi meninggalkan kaum malam ini, yakni akhir malam ini, ya, dan jangan menoleh ke belakang. Illam ra'atak, kecuali istrimu, ya, kecuali istrinya. Ini disebutkan para ahli tafsir, ya, ketika adab kaum Lut mengenai mereka, Nabi Lut dan juga keluarganya yang beriman dengan beliau, ya, mereka meninggalkan kampungnya, ya, di akhir daripada malam, ketika akan subuh, dan istrinya pun mengikuti Nabi Lut. Ketika subuh terdengar suara-suara, ya, adab yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Istri Nabi Lut menoleh ke belakang dan dia pun terkena lemparan batu. Ada yang mengatakan istri Nabi Lut bersama mereka, kaumnya. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, disebutkan, ya, ketika kaum Nabi Lut ini hendak memaksa masuk ke rumah Nabi Lut, mereka dibutakan, ya. Jadi ada beberapa adab yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Dibutakan matanya, ya, diangkat, ya, ini negeri mereka, dijungkir balikkan, kemudian dilempar dari atas batu-batuan. Subhanallah. Falamma rawaduhu an daifihi, ketika mereka kaum Nabi Lut ini berupaya memaksa untuk menemui tamu-tamu Nabi Lut, fatamasna ayunahum, kami butakan mata-mata mereka. Subhanallah, mata-mata menjadi buta. Ya, di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama, mata mereka benar-benar buta, dan mereka mengancam, tunggu besok wahai Lut, ya, tunggu besok apa yang kami akan kerjakan kepadamu, ya. Pertama, yakni matanya buta. Yang kedua, mereka tidak buta, tapi mereka tidak bisa melihat tamu-tamu Nabi Lut, ya, mereka tidak tahu mana tamu Nabi Lut. Subhanallah. Yang ketiga, ya, maksudnya mata mereka ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala, yang adalah daging-daging yang tumbuh di matanya. Subhanallah. Fatamasna ayunahum faduku adabi wa nudur, supaya mereka merasakan adabku. Subhanallah. Walaqad sabbahum bukratan adabu mustaqir, dan pagi hari mereka, ya, terkena adab. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Falamma jaa amruna, kemudian Allah Ta'ala sebutkan, lanjutkan dalam surat Hud, ketika telah datang adab yang kami janjikan, ja'alna aliha safilaha, kami angkat, ya,
kota Sadum ini dan juga kota-kota yang lainnya. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya perilaku homoseks ini menular. Yang awalnya di kota Sadum, kemudian di kota-kota yang lainnya. Subhanallah. Ya, dan disebutkan juga para tafsir tidak hanya homo akan tapi lesbi juga mereka. Subhanallah. Naam, falamma ja'a amruna ja'alna aliha safilah. Ketika datang adab yang kami timpakan, kami jadikan, kami angkat bumi ataupun kota tersebut, kami jungkir balikkan, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mandudin. Ya, kami angkat ke atas sampai ke awan, sampai terdengar lolongan anjing dan juga ya suara-suara ternak-ternak mereka, maka dijungkir balikkan, ya, dilempar kembali ke bawah. Dan tidak hanya itu, wa amtarna alaiha hijarah, kami hujani ya mereka dengan batu-batu mandudin yang bertubi-tubi. Subhanallah. Ya, mandud ini bertubi-tubi. Musawwamatan inda rabbik, batu-batu yang sudah diberikan nama. Jadi batu ini ada nama-namanya. Ya, nah, batu ini untuk si ini, batu ini untuk si ini, dan tidak akan pernah meleset. Subhanallah. Sampai-sampai mereka yang safar, yang tidak ada di kota tersebut pun terkena, karena sudah disiapkan batu-batu oleh Allah Ta'ala. Musawwamatan inda rabbik, batu-batu yang sudah tertulis ya di sisi Rabbnya. Wa ma hiya minadh dhalimina bibaid, dan sungguh ya bagi adab bagi orang-orang zalim ini tidaklah jauh. Subhanallah. Ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan ya. Jadi adab yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Lut, yakni kaum Sadum, ya, di antaranya ini dalam bentuk ya dibutakan mata mereka yang tadi kita sebutkan, fatamasna ayunahum faduku adabi wa nudur. Ya. Kemudian yang selanjutnya yakni fa'akhadat humus sayhah. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan adab dalam bentuk apa? Suara yang menggelegar. Subhanallah. Ya. Fa'akhadat humus sayhah musyrikin. Ya. Ketika matahari akan terbit. Jadi pagi hari ketika matahari terbit, mereka diberikan adab dalam bentuk suara yang menggelegar. Faja'alna aliyaha safilaha. Ya, di antara adab juga yang tadi kita sebutkan, ya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Hud, ya, negeri mereka dijungkir balikkan dan dilempar ya dari atas batu-batuan. Subhanallah. Dan juga tidak hanya itu, dalam bentuk badai. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Dan sungguh kami kirimkan kepada mereka badai, yang badainya itu isinya batu. Subhanallah. Inilah balasan ya bagi orang-orang yang menyimpang fitrahnya. Dan disebutkan oleh para ulama di antara hikmah kenapa Allah Ta'ala jungkir balikkan negeri kaum Sadum atau Sodom, karena fitrahnya mereka terbalik, maka Allah Ta'ala balikkan negeri mereka. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan ya, maka hancurlah kaum Lut ya. Dan para ulama menyebutkan, para sejarawan ya, mereka itu lokasinya sekarang di Bahrul Mayyit, yakni di laut mati ya, yang mana laut mati ini tidak ada kehidupan di dalamnya karena begitu dalamnya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, inilah yang Allah Ta'ala kisahkan tentang kaum Sodom dan juga ya dosa-dosa yang mereka lakukan. Subhanallah. Nah, di sini ada beberapa faidah ya yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Fi hadil kisah akbaru dalilin ala anna fahishat liwat min asna'il qabaih. Dalam kisah yang Allah kisahkan dalam Quran ini menunjukkan bahwasanya perilaku liwat, homoseks, LGBT ya, ini termasuk seburuk-buruk kekejian. Sampai Allah Ta'ala sebutkan banyak nama-nama buruk bagi mereka. Subhanallah. Ya, sampai hewan pun ya tidak akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan, kecuali sedikit di antara yakni babi yang mereka ya suka dengan sejenisnya. Hewan pun tidak melakukannya. Subhanallah. Nah, kemudian para ulama berselisih tentang hukuman bagi para pelaku sodomi atau para pelaku homoseks. Ya, para ulama berselisih, di antaranya Imam Malik mengatakan mereka diyurjam, mereka dirajam. Ya, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Ya, baik pelaku ataupun objeknya. Subhanallah. Nah, dan juga ada yang mengatakan yuhaddu haddaz zina qiyasan alaih, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i ya, mereka itu dihad sebagaimana hadnya zina. Jadi kalau belum menikah
dia dicambuk, didera, kalau sudah menikah dirajam. Nah, kemudian ada Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu bi amali amala qaumil man wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut. Ketika kalian mendapati seorang melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi, maka bunuhlah pelaku dan juga objeknya. Subhanallah, ya. Nah, yang muhsan ataupun ghairu muhsan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, Allah taala alam bisawab. Inilah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, kisah yang Allah taala kisahkan tentang Nabi Lut dan juga kaumnya, ya. Mereka kaum yang memiliki penyimpangan yang begitu luar biasa, sampai-sampai Allah taala berikan sebutan-sebutan yang buruk kepada mereka lebih dari 5, ada 7 sebutan buruk bagi mereka. Dan juga inilah, ya, hukuman yang berat yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala al-misawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.